Mencari TWS bukanlah hal yang gampang karena setiap orang pasti punya bentuk telinga dan preferensi suara yang berbeda. Ada yang punya ukuran telinga yang kecil, ada juga yang lebih suka dengan karakter suara yang lebih ngebas, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali dengan keduanya. Yang penting berfungsi dengan baik tanpa ada kendala. Nah, kalau untuk TWS terbaru dari Realme, si Buds R3, saya berani bilang TWS ini adalah salah satu pilihan TWS all-rounder terbaik untuk harganya. Tentu saya menilai ini semua dari berbagai sisi, khususnya dalam 4 poin utama yang membuat sebuah TWS layak untuk dipinang, yaitu kenyamanan, daya tahan baterai, kualitas suara, dan juga fitur pendukung lainnya. Disclaimer dulu, di sini saya akan lebih menilai produknya dari sudut pandang saya pribadi. Apa saja pertimbangan saya ketika membeli sebuah TWS dan bagaimana tanggapan saya terhadap produk tersebut. Kita mulai dulu dari poin yang pertama, yaitu kenyamanan. Kata kenyamanan di sini mencakup berbagai hal, mulai dari kenyamanan earbuds ketika dipakai di telinga, kemudian ukuran case yang ramah di kantong, sampai ke kualitas konektivitas yang stabil. Dan Realme Buds R3 ini berhasil memenuhi semua itu. Bentuk earbudsnya yang ergonomis itu nyaman banget pas dipakai di telinga saya, dengan fitting yang pas, dan karena ini adalah earbuds yang berbatang, maka proses lepas pasangnya pun lebih gak ribet gitu. Kemudian case-nya ini dia memiliki desain yang ramping, jadi kalau misalnya mau dimasukin ke dalam tas ataupun ke kantong celana jeans, ini juga tidak akan mengganggu. Lalu untuk konektivitasnya, ini saya belum pernah mengalami masalah seperti disconnect tiba-tiba atau proses pairing yang ribet. Hal ini mungkin juga dibantu oleh versi Bluetooth 5.2 yang terbaru dan adanya fitur Google Fast Pair yang bikin proses pairingnya itu cepat banget. Satu hal lagi yang saya harus masukin ke kategori kenyamanan adalah kualitas mikrofonnya. Siapa coba yang mau dengerin suara putus dan kresek-kresek pas lagi nelpon? Di sini kalian nggak perlu khawatir karena kualitas rekaman audio dari mikrofonnya ini cukup bagus dan juga jernih. Testing 1, 2, 3, ini adalah contoh audio yang direkam dari mikrofonnya Realme Buds R3. Siapa yang tidak kesel ketika lagi enak-enak nonton film ataupun dengerin musik, tiba-tiba baterainya habis di tengah jalan? Selama saya pakai Realme Buds R3 ini, kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Daya tahan baterainya pun bisa dibilang cukup awet. Diklaim oleh Realme bisa tembus up to 5,5 jam untuk earbudsnya ketika pakai mode Active Noise Cancelling ataupun Transparency mode-nya, dan up to 7 jam kalau misalnya pakai di mode normal. Dan kalau misalnya mau ditambahin sama case-nya, maka totalnya itu bisa up to 30 jam playtime. Dalam penggunaan real life, saya pakai selama 3 jam lebih untuk nonton film, dan baterai yang tersisa itu masih ada di sekitar 50%. Berarti ya kurang lebih sesuai dengan apa yang diklaim oleh Realme. Hal yang paling penting dari sebuah perangkat audio adalah kualitas suara. Kalau suaranya jelek, maka sudah jelas produk tersebut tidak akan dilirik walaupun punya berbagai fitur gimmick dan desain yang wow. Untuk pengetesannya di sini, saya akan menggunakan aplikasi Apple Music dengan kualitas lossless audio. Di Realme Buds R3 ini, suara yang dihasilkan termasuk bagus. Detail dan separasi instrumennya ini bagus banget. Vokalnya juga terdengar jernih dengan clarity yang mantap dan sound stagingnya yang cukup luas. Karakter suaranya di sini lebih cenderung ke warm dengan bass yang punchy dan treble yang tidak terlalu ngecering. Dalam aplikasi Realme Link, kalian juga dapat mengubah sound efeknya. Saya lebih prefer mengubah suaranya ke mode bright yang membuat suara vokalnya itu lebih maju dengan bass yang tidak dominan. Ini hanya sekedar preferensi saya aja ya, karena saya sendiri sukanya dengerin lagu pop yang fokusnya itu lebih ke bagian vokal. Kalau kalian suka dengerin bass yang powerful, maka saran saya kalian itu ubah modenya ke normal ataupun ke bass boost. Active Noise Cancelling adalah salah satu selling point di Realme Buds R3, dan saya bisa bilang kalau kualitasnya itu benar-benar mind-blowing banget untuk harganya. Saya sendiri sudah menggunakan Realme Buds R2 Neo sebagai TWS harian saya, dan setelah mencoba Buds R3 ini, saya merasakan sedikit improvement di sektor Active Noise Cancellingnya. Transparency mode-nya ini terasa lebih natural, dan noise cancellingnya ini dapat memendam suara lebih baik. Lalu untuk game mode, walaupun diklaim bisa sentuh low latency hingga 88 millisecond, saya itu tetap tidak akan pakai fitur ini, karena sebagai player rhythm game, yang namanya delay itu tidak bisa dimaafkan. Namun kalau misalnya kan itu pemain game casual seperti mainnya itu Candy Crush ataupun Angry Bird, maka mungkin fitur game mode ini akan sedikit membantu mengatasi delay dalam game tersebut. Ada juga yang namanya fitur dual device connection yang dapat menghubungkan dua device sekaligus. Misalnya kalian mau menghubungkan Buds R3 dengan PC dan juga smartphone sekaligus untuk multitasking. Kemudian juga ada in-ear detection yang bakal auto pause pas kalian lepas earbudsnya.
dan fitur Customized Audio Tuning yang dapat menyesuaikan tuningan suara sesuai dengan telinga kita masing-masing. Overall menurut saya si Realme Buds R3 ini memiliki performa yang sangat menarik untuk harga yang hanya 600 ribuan. Sound quality yang diberikan oke banget, kemudian fittingnya itu nyaman di telinga, kemudian baterainya juga awet, dan fitur Active Noise Cancellingnya ini sangat-sangat impresif untuk harganya. Bisa dibilang Realme Buds R3 ini adalah paket lengkap untuk sebuah TWS yang enak, nyaman, dan bisa diandalkan. So, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like ya. Kalau misalnya gak suka, dislike aja, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan nih.